Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kebahagiaan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap manusia. Seseorang yang bahagia akan merasakan bahwa hidupnya penuh dengan makna, mendapatkan ketenteraman dalam pikiran, hati serta raga. Apabila seseorang bahagia, maka ia akan semangat dalam menjalani hidup yang penuh dengan persoalan dan permasalahannya. Kebanyakan manusia beranggapan bahwa kebahagiaan sebagai seseorang yang memiliki harta yang berlimpah, memiliki jabatan, martabat yang tinggi serta terpandang. Namun nyatanya hal-hal tersebut tidak menjamin kebahagiaan seseorang, bahkan memunculkan kehampaan, kekosongan pada diri seseorang. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita beberapa tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba yang beriman pada Allah Ta'ala. Antara lain yang pertama adalah taisirut ta'ati alaihi, yang berarti dimudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah, tentu sudah menjadi kewajiban akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketaatan inilah menjadi sebab turunnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kalian mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Ta'ala. Bila kita dimudahkan untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, baik dalam ibadah maupun dalam menjauhkan kemungkaran yang ada, ini bukti bahwa Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita dalam kebaikan, sehingga hidup menjadi penuh makna, hidup menjadi berarti, penuh kebahagiaan serta ketenteraman dan kedamaian dalam diri kita semuanya. Jamaah rahimakumullahu jami'an. Adapun tanda yang kedua yaitu muwafaqatus sunnah fi af'alihi, yang berarti kesesuaian sunnah dalam perbuatannya. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan syariat telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna kepada kita semuanya. Maka sebagai umatnya Nabi Muhammad, tentu amalan kita harus sesuai dengan apa yang telah Nabi sampaikan kepada kita, tidak mengamalkan segala bid'ah dalam perkara agama, karena beliau adalah
uswatun hasanah kita. Beliau adalah sosok yang patut kita contoh dalam hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang senantiasa mengikuti manhaj as-salafus salih sebagai dengan sebutan al-firqah an-najiyah, yang berarti golongan orang-orang yang selamat dari ancaman siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika perbuatan kita, amalan ibadah kita sesuai dengan apa yang pernah Nabi sampaikan kepada kita, maka niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat kita. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Lalu tanda yang berikutnya, yang ketiga, yaitu wasuhbatuhu li ahli salih, yang berarti bergaul dengan orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada orang yang bergaul dengan orang yang saleh seperti penjual minyak wangi, yang dimana akan mendapatkan semerbak bau wangi walaupun dia tidak membeli minyak wangi tersebut. Intinya bahwa bergaul dengan orang-orang yang soleh mendapatkan keuntungan yang sangat besar serta kebahagiaan, sebab diri kita cenderung condong kepada kelalaian pada perintah Allah. Diri kita senantiasa condong kepada perbuatan maksiat. Oleh sebab itu pula, maka disinilah peran teman yang soleh dalam menasihati temannya yang sedang dalam kelalaian supaya kembali pada jalan yang lurus kembali. Oleh karena itu, hendaknya kita semuanya senantiasa memperbanyak bergaul, berteman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dalam agama mereka, supaya diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, supaya kelak nanti ia bisa menjadi syafaat penolong bagi diri kita ketika di hari akhir nanti. Adapun yang keempat, yaitu mura'atuhu li awqatihi, yang berarti perhatiannya terhadap waktu. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu merupakan nikmat yang sangat mahal oleh Allah kepada kita semuanya. Dengan waktu kita bisa menjalankan ibadah dengan nyaman, kita bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu, waktu yang ada untuk kita semuanya hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena waktu ini merupakan di antara nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat sehat, lalu yang kedua nikmat waktu luang. Bayangkan keseharian kita, betapa banyak waktu yang kita punya, tetapi seringkali kita lalai dalam waktu kita masing-masing. Seringkali diri kita senantiasa berbuat perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya dalam hidup kita sendiri. Akibatnya ibadah kita terbengkalai, ibadah kita lalai, kita jauh dari Allah, sehingga diri kita, hati kita bisa-bisa menjadi hitam, jadi kota sebab maksiat yang kita kerjakan sendiri. Oleh sebab itu, jagalah waktu yang ada selagi waktu ini masih kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda yang dimana berbunyi akan ada 5 perkara sebelum 5 perkara, dan kita harus menjaga di antara 5 perkara tersebut, yaitu waktu muda kita sebelum waktu tua kita. Oleh karena itu, para pemuda Islam, manfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin sebelum nanti datang masa tua kita semuanya, yang dimana ketika masa muda tidak diisi dengan hal-hal yang baik,
hal-hal yang bermanfaat, maka akan datang di suatu masa nanti diri kita tidak bisa mendapatkan seperti sedia kala, seperti dulu. Tidak bisa beribadah dengan nyaman, terhalang oleh keterbatasan fisik, oleh mental dan lain-lain. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu sebaik mungkin selagi waktumu ada. Dan yang terakhir yaitu wahtimamuhu bi ummatil muslimin, yang berarti dan perhatiannya terhadap kaum muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Sesama muslim hendaknya kita saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam ketaatan, dalam kebaikan. Jika ada yang merasa susah, kita bantu, kita tolong. Janganlah kita abaikan dia. Sebab umat muslim seperti bangunan yang kokoh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, yang artinya seorang mukmin bagi mukmin lainnya kal bunyan, seperti apa? Seperti bangunan, yashuddu ba'duha ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Artinya sesama umat muslim hendaklah kita saling tolong menolong, jangan memecah belah umat sendiri, menjaga ukhuwah Islamiyah di atas manhaj yang sahih, manhaj yang soleh, yang benar, sesuai dengan tuntunan dari ajaran Islam yang lurus. Oleh karena itu, jika ada saudara muslim di antara kita yang merasa kesulitan, hendaklah kita membantu, kita perhatian kepada saudara kita sendiri. Jangan sampai saudara kita ditolong oleh yang bukan dari golongan kita. Maka dari itu kita harus menjadi orang nomor satu yang menolong sama muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-wafa, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kebahagiaan yang kita inginkan tentu harus sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan juga. Maka dari itu, kebahagiaan yang kita impikan harus sejalan dengan syariat kita, agama kita. Tidak hanya sebatas perkara dunia, namun perkara dunia dan perkara akhirat. Diri kita harus merasa bahagia tatkala kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, tatkala perbuatan kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita berteman dengan orang-orang yang saleh dalam agama mereka, tatkala waktu yang ada untuk kita pergunakan dengan sebaik mungkin, tatkala kita perhatian terhadap sesama kaum muslimin yang di seluruh dunia ini. Maka dari itu, jika tanda-tanda tersebut sudah ada pada diri kita, maka niscaya insyaallah biiznillah kebahagiaan akan timbul dalam diri kita di dunia dan di akhirat. Innallaha amarakum bi amrin 'azim wa huwa as-salatu was-salam ala nabiyyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله